البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan barakallahu fikum atau mengulangi kemarin yang belum sempurna. Membacanya barakallahu fikum syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita ulangi dikit. Wa madza hasala lil ladzina kharaju 'alal umara wa ulatil umur mimma qassahu tarikh. Dan apa yang terjadi? Apa yang didapatkan oleh orang-orang yang mereka memberontak keluar dari ketaatan kepada para umara, ketaatan kepada para pemimpin, ketaatan kepada para penguasa. Sebagaimana yang dikisahkan dalam sejarah. Apa yang terjadi? Kata beliau, "Madza hasala lamma anna nazighatan min asy-syudzat fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu?" Apa yang mereka dapatkan atau apa yang didapatkan? Ketika sekelompok orang dari kalangan orang-orang yang syudzat, yang mereka menyendiri, mereka keluar dari jamaatul muslimin, dalam artian mereka memberontak barakallahu fikum di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qamu wa syaqqu 'asat-ta'ah. Mereka bergerak, mereka berdiri dan juga mereka menghancurkan tongkat ketaatan. Dalam artian mereka barakallahu fikum sekelompok orang yang barakallahu fikum yang menyendiri atau sekelompok orang yang ganjil tersebut barakallahu fikum di zaman Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu barakallahu fikum, waktu itu mereka memberontak, tidak taat kepada barakallahu fikum pemimpinnya. Wa qatalu amirul mu'minin Utsman, dan bahkan mereka membunuh amirul mu'minin Utsman bin Affan. Madza hasala 'alal mu'minina minan nakasati ilal an? Apa yang terjadi? Apa yang didapatkan oleh orang-orang mukminin berupa kecelakaan atau kebinasaan hingga sekarang ini? Barakallahu fikum. Bisababil khuruji 'ala amiril mu'minin wa qatlih. Itu semuanya dengan sebab keluarnya mereka memberontak kepada amirul mukminin Utsman bin Affan qatlih, dan juga sebabnya adalah apa? Kejahatan mereka membunuh amirul mukminin tersebut. Fala yazalul muslimuna yu'anuna minan nakasati al-mutawaliyah wal mafasid, dan masih senantiasa terus-menerus kaum muslimin mereka yu'anuna minan nakasati al-mutawaliyati wal mafasid. Mereka masih saling membantu, mereka masih saling barakallahu fikum tolong menolong dalam perkara-perkara yang yang bisa membinasakan atau kerusakan, atau dalam artian memberontak yang terus menerus, wal mafasid, dan kerusakan. Wa kadzalika fi haqqi baqiyatil wulati as-sabru ala ta'atihi. Dan demikian juga fi haqqi baqiyatil wulat, demikian juga hak pada sebagian para pemimpin. Maksudnya dalam artian kita barakallahu fikum di dalam menghadapi para pemimpin, sisa-sisa pemimpin yang lainnya barakallahu fikum as-sabru, bersabar ala ta'atih, bersabar barakallahu fikum untuk mentaatinya. Wa in kana fihi mafsadatun juz'iyyatun, walaupun pada asalnya di dalam kepemimpinan tersebut ada kerusakan juz'iyyah dan sangat sedikit, atau kerusakan atau bagian daripada kerusakan. Akhafu min mafsadil khuruj alaih, yang mana kerusakan tersebut, yang sedikit tersebut lebih ringan keadaannya daripada kerusakan kalau seandainya memberontak kepada pemerintah. Dalam artian kerusakan yang ada itu lebih ringan keadaannya dibanding kalau seandainya barakallahu fikum kaum muslimin memberontak kepada pemerintah yang fasik tadi. Barakallahu fikum. Falidzalika, oleh karena itu, aujaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atahu ma lam yakhruj 'anil Islam. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk mentaati pemimpin, mentaati penguasa. Ma lam yakhruj 'anil Islam, selama dia penguasa atau pemimpin tersebut barakallahu fikum tidak keluar dari agama Islam. Walau kana fasiqan, walaupun fasik,
walau kana zaliman, walaupun zalim, fa innahu yusbaru ala hadhihi al-mafasidi al-juz'iyyati. Karena sesungguhnya, nah barakallahu fikum, maka sesungguhnya yusbar, harus disabari. Nah barakallahu fikum, untuk senantiasa disabari di atas kerusakan-kerusakan yang nah barakallahu fikum sedikit ini. Nah, kerusakan-kerusakan pada sebagian tempat atau pada sesuatu yang tidak menyeluruh gitu. Nah, dar'an lil mafasidi al-'azimah, dalam rangka untuk menolak atau menutup atau mencegah. Nah barakallahu fikum, dalam rangka untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Kalau misalkan kita lihat ada pemimpin kita, misalkan pemimpin muslim barakallahu fikum, berbuat zalim, kemudian juga fasik barakallahu fikum. Daripada kita memberontak kemudian menimbulkan kerusakan yang lebih besar, yang lebih parah, maka hendaknya kita bersabar. Di hadapan atau di bawah pemimpin yang zalim atau fasik tadi. Untuk dalam rangka apa? Dalam rangka menolak, menghindarkan mafsadah yang lebih besar. Wartikab akhafidz dararain, dan juga dalam rangka mengerjakan atau barakallahu fikum, mengerjakan dua perkara bahaya yang paling ringan. Barakallahu fikum. Jadi mengerjakan salah satu bahaya yang lebih ringan. Barakallahu fikum, karena dua perkara itu tersebut bahaya. Paham ya? Kefasikan dan juga kezaliman bahaya. Tapi pemberontakan itu lebih bahaya lagi, karena akan apa? Imbasnya kepada kaum muslimin yang tidak bersalah, yang tidak ikut campur. Barakallahu fikum, seperti itu. Tuduhan-tuduhan akan senantiasa menyebar kemana-mana. Ahlus sunnah wal jamaah tidak bersalah dituduh dengan kelompok ISIS, kelompok sesat, kelompok jaringan Al-Qaeda, dan semisalnya teroris, dan semisalnya. Sebabnya apa? Sebabnya ulah-ulah orang-orang jahat dari kalangan ikhwan muflisin, ikhwan muslimin, yang mereka menggembor-gemborkan, mengajak, menghimbau kaum muslimin untuk demonstrasi dan semisalnya. Akhirnya ketika dilawan oleh pemerintah misalkan, mereka melakukan pemberontakan, kudeta, kemudian dilawan pemerintah, akhirnya kaum muslimin yang di pelosok-pelosok yang tidak paham apa-apa barakallahu fikum, atau kaum muslimin yang mereka tidak tahu menahu masalah seperti ini, kena imbasnya. Banyak yang terbunuh, banyak yang meninggal dunia, atau banyak yang jadi korban. Naudzubillah. Seperti itu. Jadi kita sabarnya di bawah pemimpin yang jahat tadi, dalam artian kita tetap masih bisa sholat, masih bisa zakat, puasa, bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, bisa dalam artian tidak dihalang-halangi sholat, adzan tetap masih ditegakkan barakallahu fikum, seperti itu. Itu lebih apa? Lebih bagus keadaannya daripada memberontak kepada pemerintah. Barakallahu fikum, yang akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Karena pemerintah memiliki kekuatannya, ketika diberontak, digulingkan, dikudeta misalkan, pemerintah memiliki kekuatan yang sangat besar, akhirnya apa? Pemerintah pun akan brutal dalam melawan, sehingga kaum muslimin ad-du'afa, yang mereka lemah, tidak mampu untuk menanganinya, tidak bersalah pun kena. Barakallahu fikum. Yang tidak bersalah pun juga kena imbasnya. Barakallahu fikum. Lidaf'i, kata beliau, lidaf'i a'lahuma. Kata beliau, irtikab akhafidz dararain, mengerjakan dua perkara yang berbahaya, mengerjakan dua perkara yang berbahaya tapi yang lebih ringan. Paham ya? Irtikab akhafi ad-dararain. Jadi mengerjakan perkara bahaya yang lebih ringan atau yang paling ringan. Lidaf'i, dalam rangka untuk menolak a'lahuma, menolak apa? Menolak perkara kerusakan yang lebih parah dari keduanya. Paham ya? Barakallahu fikum. Jadi dua-duanya rusak, dua-duanya adalah kekeliruan, dalam artian dua-duanya adalah parah gitu, tapi apa? Kita lebih memilih apa? Barakallahu fikum, memilih yang parahnya itu lebih ringan daripada yang satunya gitu. Paham ya? Kita bersabar di atas pemimpin yang jahat, yang zalim tadi itu, barakallahu fikum, itu merupakan apa? Berbahaya juga, tapi apa? Tapi kalau seandainya kita memberontak, itu bahayanya lebih besar. Kita tinggalkan bahaya yang lebih besar tersebut, tidak memberontak dan bersabar di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum, di bawah pemimpin yang jahat tadi. Hada syai'un ma'ruf, ini perkara yang sudah diketahui. Wa ma min qaumin kharaju ala imamihim, dan tidaklah ada sekelompok kaum yang mereka keluar memberontak kepada atau memberontak pada pemimpin mereka, illa, melainkan kanatil mafsadatu fil khuruj alaihi a'dhama minal mafsadah fis sabri ala ta'atih. Sahih kata beliau ini. Beliau menyatakan sini, perhatikan, wa ma min qaumin kharaju ala imamihim, dan tidak ada sekelompok kaum yang mereka keluar memberontak kepada pemimpin mereka, melainkan apa? Melainkan kerusakannya. Ketika mereka berontak, kudeta, revolusi dan semisalnya, lebih besar kerusakannya
dibanding apa? Dibanding kerusakan yang ada ketika seseorang itu bersabar di atas mentaati mereka. Paham ya? Tapi ingat, sudah kita jelaskan berkali-kali barakallahu fikum, ketaatan diberikan apa? Syarat untuk taat kepada mereka. Apa syaratnya? Selama perkara yang diperintahkan adalah perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar, bukan perkara maksiat. Adapun perkara yang mungkar, perkara maksiat, maka kita tidak boleh taat kepada mereka. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan kepada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang taat. La ta'ata li makhluqin. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk fi ma'siyatil khaliq, di dalam berbuat kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Naam. Kata beliau di sini, hada wa hada farqu ma baina ahli jahiliyati wa ahli Islam fi mas'alati wulatil umur. Wa hada farqu, dan inilah perbedaan antara penduduk jahiliyah, orang-orang jahiliyah, dan antara penduduk agama Islam, antara orang-orang Islam fi mas'alati wulatil umur, berkaitan masalah apa? Masalah pemimpin atau masalah pemerintah. Ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah mengenai kepemerintahan atau kepemimpinan, barakallahu fikum, la yarawna ta'ata li wulatil umur. Mereka tidak berpandangan, tidak berpendapat tentang apa? Taatnya kepada para pemerintah. Paham itu ya? Jadi ahlul jahiliyah la yarawna ta'ata li wulatil umur. Mereka tidak berpandangan, tidak berpendapat tentang apa? Wajib taatnya kepada para pemimpin, para penguasa. Wa yarawna dzalika dzillah, bahkan sebaliknya mereka beranggapan, berpandangan, barang siapa yang mentaati para pemimpin, barang siapa yang mentaati para pemerintah atau penguasa, menurut mereka adalah apa? Mereka berpandangan bahwasanya itu adalah kehinaan dan kerendahan. Wa ammal islamu, adapun agama Islam barakallahu fikum, fa innahu amara bi ta'ati wulati umuril muslimin. Naam, sahih. Adapun agama Islam, agama yang sempurna, agama yang tidak ada duanya, agama yang menghapuskan seluruh agama-agama sebelumnya. Barakallahu fikum, tidak ada agama di muka bumi ini yang diterima kecuali hanya agama Islam saja. Apa syariat di dalamnya? Amara bi ta'ati wulati umuril muslimin. Memerintahkan agar mentaati. Barakallahu fikum, memerintahkan dan mewajibkan agar mentaati apa? Agar mentaati para pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Wa in kana 'indahum syai'un minal fisqi fi anfusihim, walaupun kalau kita perhatikan, walaupun ada pada pemimpin atau penguasa tersebut sedikit daripada kefasikan yang ada pada diri-diri mereka, aw 'indahum dzulmun linnas, atau mungkin pemimpin-pemimpin tersebut atau penguasa-penguasa tersebut, barakallahu fikum, memiliki kezaliman terhadap manusia, yusbaru alaihim, itu hendaknya apa? Disabari atas perbuatan mereka. Paham ya? Barakallahu fikum. Sabarnya kita di bawah barakallahu fikum pemimpin yang jahat tadi itu, pemimpin yang muslim zalim tadi itu, lebih bagus daripada apa? Kita melakukan gerakan-gerakan revolusi, kudeta, memberontak dan semisal, demonstrasi dan semisalnya. Ingat-ingat, demonstrasi, kudeta, revolusi itu bukan salah satu cara menghilangkan apa? Menghilangkan kemungkaran atau menghilangkan apa? Kerusakan. Bahkan itu akan membuat apa? Memperkeruh. Memperkeruh barakallahu fikum, memperkeruh keadaan, merusak keadaan dan semisalnya. Kata beliau di sini, perhatikan, li'anna fi dzalika masalihal lil muslimin, dikarenakan taatnya kita kepada mereka, kita bersabar di atas pemimpin tersebut, itu ada kepentingan bagi kaum muslimin, dalam artian bukan kerusakan. Wa fil khuruji 'alaihim madharra. Lil muslimin, kata beliau, adapun keluar memberontak kepada mereka itu membahayakan bagi kaum muslimin. Ada perkara-perkara yang membahayakan kaum muslimin. A'zam minal mafasid allati fil baqa'i 'ala ta'atihim. Yang mana perkara-perkara yang membahayakan tersebut, barakallahu fikum, yang membahayakan kaum muslimin, yang bisa merusak kaum muslimin, itu lebih besar keadaannya dibanding kerusakan-kerusakan ketika apa? Ketika masih tetap berbuat taat kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Kata beliau, a'zam minal mafasidil lati fil baqa'i 'ala ta'atihim ma'a inhirafihimul ladzi la yukhrijuhum 'anil Islam. Perhatikan ini. Jadi tetapnya mereka taat kepada pemimpin yang zalim tadi itu, barakallahu fikum, pemimpin muslim yang zalim, itu keadaannya lebih bagus dan juga apa? Tidak membuat perkara-perkara yang membahayakan kaum muslimin. Keadaannya apa? Lebih bagus. Barakallahu fikum, kata beliau. Kita ulangi lagi, li'anna fi dzalika masalihal lil muslimin, dikarenakan taat atau bersabar di atas pemimpin tersebut, di atas kepemimpinan pemimpin yang jahat tadi,
itu apa? Ada kepentingan bagi kaum muslimin, tidak membahayakan kaum muslimin. Wa bil khuruji 'alaihim madara lil muslimin a'zam min al mafasid allati fil baqa'i 'ala ta'atihim ma'an hirafihim alladhi la yukhrijuhum al Islam. Perhatikan ini. Nah, bersamaan dengan itu, dalam artian ketika merontak kepada mereka itu justru akan menimbulkan perkara-perkara yang berbahaya untuk kaum muslimin. Nah, itu lebih besar. Bahayanya lebih besar dibanding apa kerusakan yang ada ketika kita atau kaum muslimin taat kepada pemerintah tersebut. Bersamaan dengan itu apa? Bersamaan pemerintah tersebut dalam keadaan apa? Yanharif, itu menyelenceng atau barakallahu fikum, mereka jauh daripada apa? Jauh daripada adab-adab atau agama-agama barakallahu fikum atau ajaran-ajaran agama Islam. Barakallahu fikum. Yang mana perbuatan mereka la yukhrijuhum min Islam, tidak sampai mengeluarkan mereka dari keislaman. Hadil qaidatul 'azimatul lati jaa biha al-Islam fi hadzal amril 'azim. Ini kaidah yang sangat besar yang datang dengannya atau yang dibawa oleh agama Islam fi hadzal amr, dalam perkara ini. Perkara yang sangat besar ini barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi, barakallahu fikum, sabarnya kita kepada para pemimpin atau penguasa, walaupun mereka berbuat zalim dan mereka muslim, itu lebih bagus keadaannya daripada kita berbuat anarkis, kejahatan, kedzaliman, demonstrasi atau kudeta, revolusi dan semisalnya, justru akan menimbulkan perkara atau permasalahan atau perkara yang membahayakan bagi kaum muslimin, lebih besar keadaannya. Ketika Ketika kita tidak taat kepada mereka. Barakallahu fikum. Jadi taatnya kita kepada pemimpin. Barakallahu fikum sebatas ketaatan kepada perkara yang ma'ruf. Sudah kita jelaskan tadi. Kata beliau di sini barakallahu fikum, wa amma ahlul jahiliyati, adapun orang-orang penduduk jahiliyah, yaitu orang-orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kama sabaq, sebagaimana yang sudah kita lewati. Mereka berpandangan bahwasannya barang siapa yang taat kepada pemerintah, taat kepada pemimpin, taat kepada penguasa, itu merupakan kehinaan dan kerendahan. Ini menurut orang-orang jahiliyah, orang-orang yang mereka hidup sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin barakallahu fikum, hendaknya senantiasa taat dan hendaknya senantiasa patuh kepada para pemimpin, para penguasa, pemerintah yang sah kaum muslimin, dari kalangan kaum muslimin barakallahu fikum, walaupun keadaan mereka ada sesuatu yang jelek ada pada mereka, misalkan kefasikan, kezaliman dan semisalnya. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Taat. Ayo. Man ata'al amir faqad ata'ani wa man asal amir faqad asani. Sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mentaati pemimpin, sungguh dia telah mentaatiku, dan barang siapa yang bermaksiat, menolak, memberontak kepada para pemimpin, barakallahu fikum, maka sungguh dia telah barakallahu fikum bermaksiat kepadaku. Kita lanjutkan dikit lagi, kata beliau di sini, la yarawna in'iqada wilayatin. Mereka tidak berpandangan, orang-orang jahiliyah mereka tidak berpandangan atau barakallahu fikum, tidak berpandangan tentang tentang anggapan kepemimpinan atau wilayah. Jadi mereka enggak menganggap kalau ada pemimpin itu enggak dianggap itu loh. Wala yarawna sam'an wa ta'atan, dan mereka tidak beranggapan, tidak berpandangan tentang wajibnya taat dan wajibnya mendengar pemimpin. Wa misluhumul umamul kafiratul an, dan yang semisal dengan mereka adalah umat-umat yang mereka berada di atas kekufuran, orang-orang kufar, alladzina yaquluna bil hurriyati wa demokratiyah, kata beliau. Perhatikan ini, yang mereka mengatakan dengan hurriyat, kata mereka kebebasan dalam berucap, kebebasan dalam beragama, kebebasan dalam bekerja dan semisalnya, laki-laki boleh keluar bersama dengan wanita yang bukan mahramnya, berkumpul campur baur dan semisalnya. Naudzubillah. Wa demokratiyat, itu demokrasi gitu aja. Paham ya? Mereka mengatakan demokrasi bagus. Tapi padahal Padahal aturan-aturan, ajaran-ajaran, kalau kita perhatikan ritual-ritual yang ada pada demokrasi, naudzubillah, sangat sangat memprihatinkan. Karena sumber kita adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mada takunu mustama'atuhumul an? Apa yang terjadi pada masyarakat mereka sekarang?
hamaziyatun wa bahimiyatun, yang terjadi hanyalah apa? Kemungkaran dan juga apa? Kesombongan dan juga apa? Kerusakan. Wa bahimiyatun, dan kehidupan mereka seperti kehidupan binatang. Qatlun wasalbun, pembunuhan terjadi, wasalbun, perampokan, wafasadu a'radin, dan juga merusak kehormatan, baik pemerkosaan dan semisalnya, penculikan, wasyarrun, dan juga kejelekan, waktirabu amnin, dan juga goncangnya keamanan, wahum dualun kubra, padahal mereka itu adalah negara-negara yang besar. Wa indahum aslihatun, mereka memiliki aslihatun, memiliki senjata-senjata. Wa indahum mudammiratun, bahkan mereka memiliki senjata-senjata berat yang bisa menghancurkan, mungkin tank atau pesawat perang dan semisalnya. Barakallahu fikum. Lakin halatuhum halatun bahimiyah. Namun keadaan mereka seperti keadaannya apa? Binatang. Wal iyadu billah. Dan perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum baquna 'ala ma kanat 'alal jahiliyah, karena mereka masih tetap seperti keadaannya apa? Orang-orang jahiliyah. Adapun kita selaku beragama Islam dan kita selaku bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya apa? Harus paham masalah seperti ini, dan kita bukanlah seperti orang-orang yang barakallahu fikum, yang berperilaku seperti perilaku jahiliyah, barakallahu fikum. Namun patokan kita, sandaran kita adalah Al-Qur'an Sunnah. Dalam Al-Qur'an telah jelas perintah untuk taat kepada para pemimpin yang muslim yang sah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, tentunya ketaatan pada perkara yang ma'ruf sudah kita jelaskan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat dan juga barakallahu fikum, kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa taat kepada pemimpin kita, pemerintah kita, dan juga penguasa kita, sebatas perkara-perkara yang ma'ruf, yang tidak bertentangan atau bertabrakan atau bertolak belakang dengan syariat, barakallahu fikum. Itulah barakallahu fikum syariat kita, agama kita, dan juga manhaj serta akidah kita, barakallahu fikum, taat kepada para pemimpin yang sah dari kalangan kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.